Perkembangan corporate social responsibility tidak bisa kita lepaskan dari konsep pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Konsep ini memberikan dampak kepada perkembangan definisi CSR sebagai sebuah komitmen berkelanjutan dari para pelaku bisnis untuk berperilaku secara etis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sayangnya, semakin berkembang praktik CSR di Indonesia, berikut panduan pelaksanaan kegiatan tersebut, serta regulasi yang ada, masih banyak kita temui program CSR yang hanya bertujuan untuk pencitraan. Pada dasarnya, CSR juga seharusnya diharapkan bisa meningkatkan kualitas hidup dari para pekerja dan keluarganya, demikian pula masyarakat lokal, serta masyarakat secara luas. Lalu, bagaimana sebaiknya pengelolaan dana CSR itu dilakukan? Apakah dikelola langsung oleh perusahaan atau menggunakan pihak ketiga? Dalam pengelolaan dana CSR, pada dasarnya bergantung dari program atau kegiatan apa yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Setidaknya, hal ini bisa kita lihat dari 3 cara pengelolaan dana CSR. Pertama, bila program kegiatan dikhususkan untuk karyawan perusahaan, maka sebaiknya pengelolaan dana tersebut langsung dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Kedua, bila program atau kegiatan untuk lingkungan sekitar perusahaan, maka pengelolaan dana bisa dilakukan dengan cara kemitraan, yakni perusahaan bekerja sama dengan kontraktor untuk lebih memudahkan pelaksanaannya, atau bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang kredibel dan akuntabel dalam pengelolaan pembiayaannya. Dan yang ketiga, bila program kegiatan CSR untuk masyarakat dan jauh dari lingkungan perusahaan, maka akan lebih baik jika dikelola oleh pihak ketiga. Dari ketiga pengelolaan dana CSR ini, tentunya masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Jika dikelola oleh perusahaan, kelebihannya adalah dana tersebut bisa dikontrol secara penuh. Namun, kekurangannya, tidak semua hal itu bisa dilakukan sendiri, dan setiap perusahaan belum tentu memiliki keterampilan atau kapasitas yang mungkin dibutuhkan untuk program-program yang tidak berkaitan langsung dengan persoalan inti bisnis perusahaan. Tentu saja, perusahaan memiliki keterbatasan terkait dengan isu tersebut. Kemudian, kelebihan dari pengelolaan secara kemitraan adalah adanya penambahan sumber daya manusia. Melalui kemitraan, juga bisa menghindari adanya tumpang tindih proyek. Kekurangannya, pengelolaan secara kemitraan membutuhkan waktu yang lama dalam perumusan program, terlebih lagi bila ada masalah di antara keduanya. Tidak semua kemitraan bisa berjalan dengan indah. Ketiga, jika pengelolaan dana CSR dikelola oleh pihak ketiga, kelebihannya adalah adanya kemudahan yang dapat dirasakan oleh perusahaan yang tinggal terima beres. Namun, apabila perusahaan salah memilih organisasi yang mengelola dana tersebut, maka sangat berpengaruh dengan jalannya program kegiatan CSR yang dilaksanakan. Dalam hal pengawasan, perusahaan tentu harus mempunyai basis perencanaan yang baik serta mampu mendefinisikan programnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan stakeholder, serta ada indikator yang jelas. Karena bila perencanaannya berantakan dan tidak ada indikator yang jelas, maka pengawasan tidak bisa berjalan secara efektif.